Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, Bib, untuk mempertahankan iman tuh bagaimana? Nih, kalau katanya orang Lampung mah life is choice. Ngerti lu? Ngerti kagak? Sama saya juga. Hidup itu pilihan. Hidup itu pilihan. Mau kemana jalannya? Allah kasih jalan buat baik buat kita. Mau yang baik ada jalannya, yang buruk ada jalan. Gak ada yang gak dikasih sama Allah, tergantung bagaimana kita ini. Kalau kita mau jalanin hidup yang baik, ikutin tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikutin salaf, ikutin guru-guru kita. Tapi jika kita sudah mau ke jalan yang tidak baik, ikutin, ada juga jalannya. Ini makanya nih di akhir zaman orang anak-anak muda sekarang udah nggak demen lagi sama ulama-ulama. Yang didemen siapa? Orang-orang di K-pop. Woi, no, perempuan-perempuan ngelihat TikTok orang Korea, betul kan? Kalau itu udah artis masuk ke dalam hati, hati-hati. Iman keluar, almar'u mama aman ahab. Seseorang akan dikumpulkan dengan orang yang ia cintai. Jika kita orang kafir yang kita cintai, maka siap-siap kumpul sama mereka nanti di yaumil qiyamah. Jika kita dekat dengan orang-orang yang bertakwa, contoh hari ini kita memiliki cinta kita kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, maka insya Allah ya Rabbi catat kami dijadikan salah satu penghuni surga yang bersambung kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Amin ya Rabbal. Tuh kita lihat kan, alhamdulillah. Kadang manusia ini baru dikasih ujian dikit ngeluh luar biasa sama Allah. Kemarin corona itu kan tempaan Pak buat kita, tempaan Ibu buat kita. Itu ujian yang luar biasa. Yang penting kita cuma syukur doang sama Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi. Orang yang syukur pasti akan ditambah nikmat. Saya mau tanya, selama lagi corona, ada nggak hidup yang mati kelaparan? Tunjuk orangnya, ada apa enggak? Enggak ada. Semuanya nikmat, rezeki lancar, makan jalan terus. Siapa bilang, Bib? Duit enggak ada. Saya mau tanya, makan nasi makan duit? Makan nasi makan duit. Beli beras pakai, tapi kan ada bansos. Ada bansos enggak? Alhamdulillah. Rezeki berhenti enggak? Enggak. Sarapan berhenti. Makan siang jalan, sore masih nyemil singkong, ubi, ngopi masih, malam makan, tengah malam masih nyemil indomie masih. Nah hidup makan mulu, alhamdulillah. Tuh, kenapa kita masih banyak ngeluhnya? Karena kita lupa syukur sama Allah. Kita udah diajarin syukur tuh bagaimana caranya Nabi. Pak, wallahi kita hidup di zaman Nabi nggak bakal kuat Pak, nggak bakal kuat. Ibu apalagi? Yang namanya kita di hidup alhamdulillah sekarang udah terima jadi. Bapak nggak pernah kelaparan 7 hari, ibu nggak pernah kelaparan 7 hari. 7 hari 7 malam ibu bapak nggak pernah nggak makan. Nabi SAW 7 hari 7 malam Nabi SAW nggak makan. Buat siapa? Buat umat Nabi Muhammad SAW. Kita nggak pernah kelaparan. Kenapa? Karena udah digantiin sama Nabi, udah ditalangin sama Nabi. Kita sekarang menerima jadi nikmat apapun yang kita makan. Alhamdulillah. Kita sholat, tinggal sholat. Ada orang lagi sholat dikejar-kejar sama orang kafir mau dibunuh, ada? Enggak. Semua tinggal sholat. Semuanya mudah. Tapi saya heran, kalau sholat subuh berapa sof Pak? Di masjid, di musola, sholat subuh berapa sof? Hah? 3 orang. Pasti merbotnya aki-aki. Yang megang kunci emang yang ke masjid lah, emang udah pasti. Kalau orang tua main ke masjid mah udah wajar. Kenapa? Umurnya tinggal dikit. Yang anak muda pada kemana? Anak muda, lu katanya orang yang beriman, gunung segitu tinggi lu bisa datengin, lautan begitu dalam lu bisa nyelamin. Masa masjid samping rumah lu nggak bisa mampir? Pak, maafin, saya mau bilang sama kiai, sama ulama, sama anggota DKM, kalau ada anak muda yang sholatnya tiap hari di masjid, boleh kalau mati sholatin di masjid. Tapi kalau ada anak muda yang sholatnya nggak pernah di masjid, jauh dari masjid, tolong digelindingin aja.
Coba lihat semua rata-rata orang tua, Pak. Bapak boleh lihat ke masjid, Bu, ibu sholat subuh di rumah aja, nggak usah keluar. Getol banget lu keluar-keluar lu. Ibu udah paling baik sholatnya di rumah. Sebaik-baiknya perempuan itu yang ada di dalam rumah. Ada satu, Pak, perempuan pernah unjuk rasa kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai Rasulullah, kenapa sih laki-laki banyak wajibnya, perempuan mas semuanya dikurangi? Maksudnya kata Nabi, giliran salat Jumat wajib buat laki-laki, giliran jihad fisabilillah laki-laki wajib, kami perempuan juga mampu katanya. Oh, itu yang ditanya sahabat, dikatakan, wahai sahabatku, dengar pertanyaannya, pertanyaan yang luar biasa. Ini pertanyaan yang berbobot, kata Nabi Muhammad SAW. Apa jawaban Nabi? Wahai sahabat wanita, sampaikan kepada wanita yang lain di luar sana apa yang diwajibkan oleh laki-laki, salat Jumat, jihad fisabilillah, yang tidak diwajibkan oleh seorang perempuan. Maka sesungguhnya pekerjaan perempuan di dalam rumah itu sama sebagaimana dia mendapatkan indahnya wajibnya salat Jumat dan pahalanya jihad fisabilillah. Tuh, jangan pernah ngeluh, Bu, nyapu, ngedumel, ngepel, laki gue masih ala. Gak boleh begitu, paham ya, Bu? Pikiran sama hatinya dijaga dong sama suami. Nih pulang pegangan tangan, Bu, rontokin dosa kita. Malu, jangan pakai malu. Ntar kalau tetangga bilang lu gandengan mulu kayak gajah sirkus, biarin aja. Lah orang kan sekarang bisanya cuma ngomong doang, betul nggak? Kelihatan nggak di tisu warna apa? Ada pulpen nggak? Pulpen ada, pulpen. Nih kalau yang belakang nggak kelihatan nggak apa-apa. Maaf, syukuran. Apa lu ngeliatin gua? Awas jatuh cinta lu. Dilihat nggak? Belum. Udah lihat belum? Lihat nggak? Ada apanya? Hah? Titiknya kelihatan? Itulah manusia, Pak. Putihnya segini lebar, yang dilihat titiknya. Betul? Begitupun hatinya. Kalau yang dilihat, bib, itu ada kotorannya. Yang putih segini bersih kok nggak bisa dilihat. Itulah manusia. Manusia itu paling pandai ngelihat jeleknya orang, kalau kebaikannya nggak pernah dilihat. Betul apa enggak? Bu, Pak, saya minta maaf, yang namanya kita nih, hati itu tergantung bagaimana asupannya. Asupan halal, hati pasti baik. Kalau asupannya haram, hati akan menjadi keras melihat orang udah jelek aja. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu radhahu ditanya, "Wahai Imam, di antara kedua ini mana yang paling baik?" Ada orang ahli ibadah tapi nggak baik. Ada orang yang baik tapi belum ahli ibadah. Mana yang di antara mereka yang paling baik? Dua-duanya baik, kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini orang yang hatinya baik, nggak pernah suudzon. Kalau kita ngelihat orang begini, rambut gondrong, tatoan, pakai tindikan, oh maling. Betul nggak? Mana temen gue tuh? Tadi gue bawa dari Jakarta. Mana Buntung? Mana orangnya nih? Saya punya teman Buntung. Kalau boleh dilihat di Instagram, nih artis Instagram juga. Cuman bedanya gue mancung, dia pesek. Pakai anting, rambut berwarna, 29 juz hafal. Sallu ala Nabi Muhammad. Bisa lihat orang dari penampilan. Imam Syafi'i ditanya begitu, dijawab dua-duanya baik. Kok bisa baik? Karena orang ini orang ahli ibadah. Mudah-mudahan karena ibadahnya Allah jadikan dia manusia yang lebih baik. Ada orang yang belum ibadah tapi berkelakuan baik, mudah-mudahan Allah berikan hidayah karena kebaikannya sehingga dia menjadi orang yang ibadah. Lalu mana, Bib? Kata Imam Syafi'i, yang ketiga yang bahaya. Kenapa? Orang lebih pandai menilai orang lain daripada dia harus menilai dirinya sendiri. Orang sekarang
sekarang kan begitu. Kalau ngelihat orang semuanya mah kecil. Ngelihat orang begini udahlah lu mah kagak ada apa-apanya. Apalagi kalau dibilang orang ini sebagai ulama, hati-hati, ustadz, kiai, habaib, hati-hati, hati-hati. Hati-hati, kita ini, orang kita ini dibilang ulama, hati-hati, hati kita paling gampang didudukin syaitan. Wallahi paling gampang. Kadang orang kalau udah jalan tuh angkuhnya setengah mati, dicium tangannya, wah, dikawal, wah. Bukan karena kitanya, kita dikawal. Saya tadi dikawal tuh sama polisi. Saya dikawal begitu masuk, Masya Allah luar biasa antusias, orang pada cium tangan luar biasa. Saya nggak bangga demi Allah, tapi saya mau tanya, tadi yang cium tangan saya udah cium tangan orang tua apa belum? Ayo pakai otak, pakai otak, pakai otak. Saya mau tanya, dari kemarin nih saya kalau ceramah tuh pakai ini rame banget, rame orang yang datang, Masya Allah, bukan main. Cium tangan pada berebut, orang tua dicium nggak tangannya? Makanya kalau ntar saya turun, jangan, saya nggak kasih tangan cium tangan, jangan marahin saya ya. Saya nggak mau jadi saksi kedurhakaan kalian terhadap orang tua. Tangan yang namanya ulama, kiai, ustadz, semua direbut, habib direbut tangannya. Orang tua di rumah tangannya boro-boro sampai ke hidung, ke pipi, ke jidat. Lihat anak sekarang kalau cium tangan di mana? Betul nggak? Emang pada hidung lu pada pindah pada? Yang namanya cium tangan tuh hirup, bukan dikecup. Dikecup itu perbedaan antara agama. Agama lain dikecup, kalau Islam mah nggak dihirup. Karena indera penciuman itu hidung. Sorry, gua ngomongin hidung. Apa sih? Iya kan nih hidung beneran. No? Injek gajah. Hirup-hirup, bukan dikecup. Kalau dikecup minyak wangi itu gampang hilangnya. Yang kecium udah baunya lain. Belum ingus, belum iler. Ya, cium tangan sama orang tua dong. Kita ulama dicium tangannya, dijaga, dikawal lah, bukan kitanya Pak. Kiai, ustadz, habib, bukan kitanya yang dikawal. Yang dikawal siapa? Ilmunya Nabi dititipin sama kita. Urat syaraf kita masih utuh, alhamdulillah masih bagus. Kalau satu urat syaraf sudah dicabut, gila, gak ada lagi orang yang hormatin kita. Gak akan. Mau ngapain? Ada orang mau kawal-kawal saya sampai ke polisi begitu bawa kawal-kawal saya. Kagak. Mau ngapain orang Habib, gila. Makanya cium tangan orang tua jangan sampai enggak. Saya jujur, orang sekarang nih, aduh ya Allah, anak-anak sekarang Pak, maafin Pak, tolong didik baik. Bu, saya kalau ngelihat di TikTok nih, Masya Allah ya Rabbi, tuh yang namanya perempuan pada telanjang, ya Allah. Nggak ada pada tuh yang di-banned, nggak ada yang diblokir. Gue salah ngomong, di-banned gue salah ngomong, diblokir gue. Teman saya laki, dengkulnya kelihatan, langsung dihilang akunnya. Nah perempuan pada telanjang, awet-awet aja. Nih saya tegur buat TikTok juga nih, jangan terlalu kelewatan lah. Alhamdulillah kan kita ada kontribusi ngasih TikTok, betul kan? Kalau bukan karena kita install TikTok, lu mana punya duit PA. Mulai ngomong sama lu nih, dengerin nih, mau ngomong begini ntar lu banned dah. Kemarin saya ditegur seminggu saya nggak bisa nge-live. Lu nontonin gua nggak? Udah follow belum? Bohong lu mah. Lu mah yang di follow mah Bunda Korlah, JJ, Bonge. Orang begitu di follow, poni-poni lempar. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Tapi mudah-mudahan nih media sosial buat kita juga jadi pelajaran baik ya. Gunain media sosial yang baik insya. Jangan ikut dengan apa yang ada tradisi yang nggak baik ya. Apalagi orang Lampung, apalagi pada minum-minum ya, jangan dah. Ya jangan. Kalau orang bule minum mau wajar. Kenapa? Udaranya dingin, minum cuman buat ngangetin. Kalau orang Lampung minum, ya Allah, siang panas malam panas, betul nggak? Kalau orang Lampung begitu minum, minumannya juga ya Allah 37.000.
Belinya 8 orang, patungan. Minum dia. Begitu minum, begitu mabok, baru satu tenggek mabok. Semua mabok, berantem dia juga. Kalau orang bule minumannya seloki 300.000. Begitu minum sekali anget dari ubun-ubun sampai ke kaki. Kalau orang Lampung begitu minum, la ilaha illallah. Jangan disamain orang bule mah udah pantas-pantas aja. Matanya biru, ada hijau, kadang abu-abu, pipi merah. Nah lu mata belok, hidung pesek, pipi tembem, mana pendek, hitam, hidup lagi. Kayak mabuk lah. Orang sono kan makanannya burger, papa. Burger, spaghetti, pizza, makanannya bagus-bagus. Begitu dia mabok juga banyak pikiran, capek. Kalau lu apa yang dipikiri? Mereka minum, mabok, buah, muntah, keluar kenyal-kenyal. Begitu dipegang, habis makan burger. Daging. Nah lu jengkol. Orang bule begitu muntah, keluar panjang-panjang, spaghetti. Orang Lampung, panjang, bihun. Orang bule begitu muntah, lihat pegang lengket, keju, habis makan pizza. Orang Lampung, muntah lengket, pegang kerupuk. Udah, jangan pakai kelewatan. Udah, yang mereka biarin mereka. Kita cuma tugas kita jaga iman kita di hadapan Allah. Ini akhir zaman, fitnahan udah luar biasa. Pak, kita malu kita sama Nabi SAW. Ibu, doahi kita malu sama Nabi. Kita ngaku cinta. Kita ini Nabi apa yang diambil manfaat dari kita? Tunjuk satu aja. Kita ngasih manfaat buat Nabi apa? Tapi kita selalu memanfaatkan Nabi. Kita ngaku cinta Nabi, mengharapkan syafaat Nabi, tapi tingkah laku kita jauh dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Bapak maaf, Nabi nangis buat siapa? Umat. Nabi berdarah-darah buat siapa? Umat. Nabi nahan lapar buat siapa? Tapi apa yang sudah kita percaya buat Nabi Muhammad SAW? Kita cuma hidup kenikmatan dunianya kita liatin aja. Ya Allah, naudzubillah. Saya kalau ngomong kayak gini Pak, hati saya kayak benar-benar diperes. Demi Allah, yang paling pintar syukur Nabi, yang paling pandai untuk bertobat, istighfar, ampunan, minta kepada Allah Nabi. Kita yang tiap hari bikin dosa, boro-boro istighfar, salat taubat pun enggak. Hidup kita udah terlena sama dunia. Setiap apa yang kita minta bawaannya mau aja kita urusan dunia. Tapi kalau udah urusan akhirat, ntar dulu. Lihat para alim ulama kita, mereka nanti di yaumil kiamah, mereka akan bangga tatkala dia berjumpa dengan Nabi, dibuka amaliyahnya dengan salat malamnya, dengan zakatnya, dengan sedekahnya. Mereka akan bangga ke hadapan Allah, diperiksa oleh Nabi, dan Nabi mengatakan, ya Allah, dengan penuh senyuman, dia adalah umatku. Bangga Nabi. Bagaimana kita? Kita yang tiap hari bikin dosa, saat kita kembali kepada Allah, bawa pikulan dosa, diperiksa oleh Nabi dengan tetesan air mata, Nabi masih mengatakan, ya Allah, ini adalah umatku. Tubna ilallah, taubat kita kepada Allah. Malu kita di hadapan Allah. Kita ngaku Nabi, kita cinta sama Nabi, tapi kita nggak ada perilaku yang mengikuti Nabi. Sunnah Nabi jalani di dalam kehidupan kita. Pak, Bu, orang yang ngejalanin sholat, yang namanya ngejalanin sunnah Nabi, pasti selamat dunia, selamat akhirat. Salah satu contoh, kalau sholat wajib cuman rukunnya doang, wallahi sholat kita nggak akan diterima sama Allah. Nggak akan. Sholat kita nggak akan diterima. Kalau kita urusan rukun doang, nggak bakal diterima. Tapi alhamdulillah di sholat wajib terletak sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Saya hakul yakin, sholat kita pasti diterima oleh Allah. Amin ya Rabbal. Kita mau akhlak paling baik Nabi Muhammad SAW. Akhlak kita sama orang tua, la ilaha illallah, kan main. Ya Allah, kalau buat akhlak, Nabi udah nomor satu, nggak ada duanya. Nabi yang paling kasih sayang, Nabi Muhammad SAW. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, yuk rubah dong pemikiran kita, jaga hati kita. Ya, berkah Syekh Abdul Qadir Jailani, Allah jadiin kita sebagai umat yang mendapatkan pandangan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala.
yang mendapatkan cinta yang dibalas oleh Nabi Yuna Muhammad SAW. Kita ngaku cinta, Nabi udah cinta lebih dulu Pak sama kita. Nabi udah cinta bukan main. Pak, Bu, saat sakratul maut yang dipanggil siapa? Umat. Siti Fatimah radhiyallahu anha radhaha, tatkala beliau dipanggil oleh Rasulullah, ya Fatimah, apa yang kau tangisi saat Nabi dalam keadaan sakratul maut? Apa yang kau tangisi ya Rasulullah? Engkau adalah ayahku, engkau akan berpisah dengan kami. Wahai Aisyah, wahai Fatimah, setelah aku wafat engkau yang akan kembali kepada Allah. Makin menangis. Apa jawaban Siti Fatimah? Ya Rasulullah, aku bangga, aku bahagia. Setelah engkau kembali, aku akan menyusulmu. Tapi di mana? Engkau adalah kekasih Allah, tempatmu pasti akan berbeda dengan kami. Jumpai aku ya Fatimah, dijumpai aku di penimbangan amal baik, amal buruk umatku. Sedang apa dirimu ya Rasulullah? Aku sedang meminta dan memohon kepada Allah agar timbangan pahala lebih besar daripada dosa umatku. Ya Rasulullah, timbangan ini setelah selesai, di mizan kami setelah lewati, di mana kami dapat berjumpa dengan? Jumpai aku di sirat. Di sirat, di jembatan, lagi sedang apa dirimu ya Rasulullah? Aku sedang menggenggam tangan umatku agar mereka tidak tergelincir ke dalam neraka jahanam. Yang jembatan kami setelah lewati, di mana kami dapat berjumpa denganmu? Jumpai aku di depan pintu surga ya Fatimah. Sedang apa dirimu ya Rasulullah? Aku sedang menunggu umatku, jika satu tertinggal ke dalam neraka, mesti Muhammad akan meminta kepada Allah agar Muhammad dapat menjemput umat Muhammad, sehingga umat Muhammad Muhammad masukkan ke dalam surganya Allah. Surga yang begitu sesak, surga yang begitu penuh, dapat di mana kami berjumpa denganmu? Jumpai aku di telaga Al-Kautsar ya Fatimah. Sedang apa dirimu ya Rasulullah? Aku sedang memberikan minuman daripada telaga Al-Kautsar melalui tanganku untuk seluruh umatku. Umat yang dipanggil oleh Nabi, umat yang masuk di dalam hati Nabi. Mudah-mudahan ini malam menjadi taubat terakhir kita di hadapan Allah. Mudah-mudahan ini malam taubat kita diterima sama Allah. Mudah-mudahan su'dzannya kita, prasangka jeleknya kita kepada manusia, Allah kurangin, bahkan Allah ilangin. Amin ya Rabbal. Terakhir dari saya, Al-Habib Abdullah bin Syahab, beliau tengah malam pernah didatangi oleh rampok. Rumahnya dirampok. Al-Habib Abdullah bin Syahab ini Ainut Tarib, didatangi. Begitu masuk ke dalam rumah, ini rampok kepergok sama Habib Abdullah bin Syahab. Ditanya, wahai tuan, engkau siapa? Aku orang di luar, saya ingin merampok, katanya. Jam segini mau ngerampok rumah? Di mana orang sekarang lagi sujud sama Allah, lagi minta ampun sama Allah, lagi dekat dengan Allah, engkau bermaksiat kepada Allah. Sebentar, engkau nggak punya uang? Sebentar, ambil uang, dikasih semua sama Abdullah bin Syahab, dikasih. Selesai ini, tolong jangan pernah melakukan hal ini lagi. Lebih baik jam segini sholat ibadah kepada Allah. Sampai ini rampok sujud kepada Allah, minta ampun kepada Allah karena malu. Ini hati yang gak pernah su'dzon sama orang. Kalau kita ngelihat rampok tengah malam, diapain? Ada yang gebugin, ada yang dibakar, ada yang diapain lagi? Oh, ada yang dipatahin kakinya, ada yang di strapless. Betul? Tuh dia. Kenapa? Hati kita banyakkan su'dzon. Makanya nih hati kita nih hari kita rubah. Ya, udah berapa lama kita nggak pernah nyanjung nama Allah? Udah lama belum? Terakhir kapan kita sebut ya Allah, ya Allah, ya Allah, kapan? Pernah Bib saat meriang kita, saat kita sakit Bib kita ingat sama Allah. Tapi sekarang lagi sehat boro-boro kita ingat sama Allah. Mudah-mudahan ini malam sebutan kita diterima sama Allah. Setiap kita memanggil ya Allah, Allah pasti jawab labbaik ya abdi. Ya Rabbi, labbaik ya abdi. Allah akan menjawab doa kita. Ada apa wahai hambaku? Mudah-mudahan pensebutan kita ini dapat membawa hati kita dengan penuh keimanan yang terang benderang di hadapan Allah. Walillahi asmaul husna fatuhu biha faqulu jami'an ya Allah